Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asal Putrida dari mahasiswa S1 Manajemen Konsultasi MSDM. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana untuk tugas UAS Manajemen Strategik dengan dosen pengampun Bu Laila, dengan tema itu ada analisis SWOT perusahaan Samsung. Nah, yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Jadi, Samsung itu didirikan pada tahun 1983 dengan pendirinya ada Lee Byung Chul yang terdiri dari produk dan jasa yang dihasilkan. Dan ada beberapa anak perusahaan Samsung seperti Samsung Insurance, Samsung Electronics, Samsung Heavy, Samsung CIT, dan Samsung SDS. Nah, Samsung sendiri bisa dicari di website samsung.com. Selanjutnya saya akan membahas mengenai kekuatan atau kelebihan dari Samsung ini. Yang pertama, Samsung itu telah menguasai pasar global dengan menempati peringkat satu selama bertahun-tahun sebagai pasar ponsel pintar terbesar di dunia, dengan pangsa pasar menurut Gartner itu 18,5%, mengalahkan Apple dengan 13,7%. Yang kedua, Samsung itu memiliki penelitian dan pengembangan yang inovatif dan fantastis. Nah, yang kita ketahui sekarang itu contohnya ada HP Android yang itu bisa dilipat ataupun diputar balik ataupun mempunyai layar 2. Itu merupakan salah satu inovasi yang Samsung lakukan dalam pengembangan pasarnya. Ya, yang ketiga itu peralatan yang inovatif dan ramah lingkungan. Samsung itu telah memiliki reputasi menurut daftar mitra Power 2016 itu di EPA itu pada peringkat 9. Yang ketiga adalah Samsung memiliki kekuatan di pangsa pasar Asia, terutama di India dan Tiongkok. Pasar kedua negara ini telah menghasilkan pertumbuhan yang substansial dan meningkatkan keuntungan dari perusahaan. Yang kita ketahui bahwa Asia juga salah satu negara benua dengan banyak sekali penduduk, terutama pada Tiongkok, India, Indonesia. Nah, dengan hal ini membuat penggunaan Samsung itu sangat banyak di dunia. Selanjutnya saya akan membahas weakness atau kelemahan dari Samsung ini. Yang pertama, baik Apple maupun Samsung yang kita ketahui bahwa mereka itu merajai pasar smartphone di dunia dan juga salah satunya di Amerika. Tetapi memang di Amerika Apple itu lebih mendominasi daripada Samsung. Nah, selain itu ketika adanya resesi, maka perusahaan Samsung akan mengalami penurunan apalagi di Amerika. Nah, walaupun Samsung ini memiliki kekuatan di pasar Asia, tetapi hanya beberapa negara seperti India dan Tiongkok. Untuk secara keseluruhan pasar Asia, Apple tetap mendominasi untuk penggunaan smartphone. Yang kedua, itu ada pada tahun 2017, Samsung ini mengalami penurunan penjualan karena merek tersebut ini, Samsung itu sempat beberapa produknya itu mengalami produknya rusak sehingga menurunkan kepercayaan dari konsumen. Yang ketiga itu reputasi dari perusahaan juga mengalami banyak skenario kontroversial, seperti misalnya presiden perusahaan Samsung itu pernah dipenjara 2018, walaupun hal itu hanya berjalan selama 1 tahun karena dituduhnya adanya penyuapan dengan pemerintahan Korea, tetapi itu juga merusak dari reputasi perusahaan, sehingga itu Samsung memulai pijakan barunya pada tahun 2018 di Korea Selatan. Selanjutnya ada opportunity. Jadi peluang dari Samsung ini, Samsung itu telah memperkenalkan produk KC yang dikenal sebagai triple protection proposition yang dapat memberikan mereka keuntungan dan menguntungkan di pasar yang kompetitif sekarang ini. Yang kedua, Samsung itu menangkap pasar Asia dan Eropa melalui diversifikasi. Selain diversifikasi, pada hal lain yang membantu perusahaan mengembangkan akuisisinya, terutama di pasar Asia dan Eropa. Yang ketiga, Samsung telah menghadirkan inovasi yang besar dengan produk-produk inovatif seperti ponsel yang
yang dilipat, memungkinkan organisasi untuk di pasar kompetitif dan ketat. Yang keempat itu Samsung membekali kapasitas jaringan dengan 5G dan 4G. Nah, sekali lagi ini adalah satu terobosan yang besar yang akan meningkatkan dan meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Yang selanjutnya ada ancaman-ancaman dari perusahaan Samsung. Samsung itu pernah mengalami kontroversi pelanggaran hak paten. Jadi itu juga salah satu ancaman yang mungkin tiba-tiba akan yang terjadi. Yang kedua, persaingan di pasar ponsel dunia saat ini sangat ketat, seperti kehadiran beberapa ponsel China yang sedang tren sekarang seperti Xiaomi dan Huawei, Infinix. Nah, tidak melupakan juga adalah saingan katanya Samsung, yaitu dengan Apple yang sekarang sudah mengeluarkan banyak seri-seri baru. Yang ketiga itu Samsung mengalami ancaman hukum dan peraturan karena undang-undang berbeda di satu tempat di tempat lain. Perusahaan menghadapi beberapa hal peraturan saat beroperasi. Jadi Samsung ini mungkin harus lebih melihat hukum di tempat ia membuat cabang perusahaan. Yang keempat itu Samsung telah memasukkan merek lain di ponselnya. Salah satunya itu ada Galaxy S7X yang merupakan salah satu model smartphone yang tidak ada atau palsu. Nah, yang terakhir saya akan membahas kesimpulan di sini. Jadi dari analisis tadi kita bisa melihat bahwa kekuatan Samsung itu berada pada domain marketnya dan juga perkembangan dan inovasinya, dan juga ada pasar yang besar di salah satu negara di Asia dengan kelemahan yang masih kurang dari pesaingnya, dan juga sangat bergantung pada pasar Amerika. Dengan banyaknya kontroversi juga akan menjadi salah satu kelemahan dari Samsung. Dengan peluang banyaknya inovasi yang telah Samsung lakukan, dan juga seperti ponsel lipat dan berbagai jaringan, walaupun banyak ancaman yang terjadi dengan pasar ponsel yang saat ini banyak berkembang dengan gempuran-gempuran dari produk China seperti Huawei, Redmi, Infinix dan lainnya. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa dengan Samsung, perusahaan yang besar ini pun memiliki kekuatan dan kelemahan yang akan menunjang pertumbuhan dari perusahaan. Sekian presentasi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.